Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, para bapak ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga dimudahkan kaki kita untuk melangkah ke majelis ini sambil kita menunggu waktu Isya. Kita isi dengan kajian, dan insyaAllah apa yang kita lakukan, kita selalu berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimanapun kondisi yang kita alami, tetap kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan nikmat, maka biasanya beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala macam kebaikan. Dan ketika beliau mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak disukai, maka beliau juga mengatakan hamdalah, bertahmid, dengan menyebutkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi, atas segala situasi dan kondisi itu tetap kita beroptimis ataupun berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari Sirah Nabawiyah. Sekarang ini kita melanjutkan dari masa tribulasi atau masa tekanan yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy. Sebelumnya telah kita sampaikan bagaimana kerasnya hukuman, siksaan yang disampaikan, dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan di tengah orang-orang Quraisy. Maka yang menghukum itu dari keluarga, ya, dari pamannya, dari keluarga besarnya. Sedangkan para sahabat yang dari kalangan bawah, dari kaum fuqara masakin, dari para budak, itu mendapatkan tekanan dan intimidasi serta hukuman, siksaan dari para tokoh Quraisy, terutama dari para majikannya, karena sebagian di antara mereka adalah para budak. Nah, tokoh yang memiliki peran cukup signifikan dan sentral dalam hal memberikan pembelaan kepada kaum kecil ataupun orang-orang dari kalangan bawah, yaitu seorang sahabi namanya Abu Bakar. Pernah kita bahas bagaimana kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masih ingat Bapak Ibu siapa nama asli Abu Bakar? Ada yang masih ingat? Nah, nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi nama populernya atau nama kunyahnya Abu Bakar atau Abu Bakar dalam bahasa kita, ya. Tidak ada satupun di antara putranya yang bernama Bakar, ya, tetapi memang
terkenalnya begitu dan maknanya juga tidak ada keterangan yang jelas makna bakar itu apa. Tapi yang jelas disebut ataupun dipanggil ya, sejak saat dulu Abu Bakar, maka yang terkenal sampai sekarang Abu Bakar. Beliau ini membebaskan para budak kaum muslimin yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada Bilal bin Rabah, kemudian juga ada yang lain-lainnya yang kita ketahui bahwasanya pembebasan budak yang dilakukan oleh Abu Bakar inilah yang menjadi bahasan kita pada malam hari ini, mengingatkan kepada kita tentang fungsi harta, kekayaan dan kedudukan dalam Islam. Sekaligus kita akan menghayati, mentadaburi surah Al-Lail pada kesempatan ini. Abu Bakar membebaskan para budak ini dalam rangka untuk menyelamatkan orang-orang yang lemah. Dan ini adalah bentuk takaful sekaligus jihad harta. Dalam tahapan ukhuwah Islamiyah, kita bersaudara sesama kaum muslimin itu ada tahapan-tahapannya ataupun ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu ta'aruf, saling mengenal antara satu orang muslim dengan muslim lainnya, terutama suami istri. Pada saat awal-awal menikah harus melakukan ta'aruf, saling mengenal, bukan hanya secara fisik, tapi juga mengenal secara batin, pemikiran, orientasi berpikir, hobi, dan lain-lain. Kalau sudah saling ta'aruf, maka tahapan langkah yang berikutnya yaitu tafahum, saling memahami, saling mengerti antara satu dengan yang lain. Kita tidak mungkin bisa saling memahami kalau proses ta'aruf belum kita lakukan. Ini bisa juga dilakukan di organisasi manapun, di ketakmiran, di remaja masjid, di organisasi sosial kemasyarakatan, harus ada langkah-langkah ini, saling mengenal, ta'aruf di antara pengurusnya, anggotanya, kemudian saling tafahum di antara pengurus ataupun anggotanya. Dan yang ketiga yaitu ta'awun, saling bekerja sama, tolong menolong. Kita tidak bisa melakukan ta'awun kalau proses ta'aruf dan tafahumnya belum dilaksanakan. Dan puncaknya yaitu takaful, artinya saling menanggung beban. Jadi kehidupan rumah tangga juga melalui tahapan-tahapan ini. Antara suami istri tidak bisa saling menanggung beban, saling meringankan, saling membantu, saling berjuang, kemudian saling berkorban, kalau tahapan ta'aruf, tafahum, dan ta'awunnya belum dilalui. Jadi disinilah bentuk takaful sekaligus jihad harta. Kita perlu memahami fungsi harta, kekayaan, dan kedudukan dalam agama dan dakwah Islamiyah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, diceritakan oleh Ibnu Jarir atau Bari bahwasanya ayah Abu Bakar ini pada saat Abu Bakar membebaskan atau memerdekakan orang-orang yang lemah dan kaum wanita, pada saat mereka ini masuk Islam, mendapatkan intimidasi, hukuman dari para majikannya, maka orang-orang yang lemah itu dimerdekakan, dibebaskan oleh Abu Bakar. Faqala lahu abuhu, maka ayahnya ini mengingatkan kepada putranya. Jadi disebutkan Abdullah
bin Abi Quhafa. Berarti ayahnya Abu Bakar namanya Abu Quhafa. Beliau juga tokoh di kalangan kafir Quraisy. Ayahnya sampai akhir hayat tidak masuk Islam, bahkan disebutkan di akhir surah Al-Mujadilah itu di antara fenomena barok ataupun berlepas dirinya para sahabat yang sudah masuk Islam dengan keluarga besarnya, sehingga mereka memusuhi, berhadapan-hadapan dalam peperangan dengan orang-orang terdekat dari keluarganya. Nah, di antaranya ini Abu Bakar berhadapan dengan ayahnya sendiri dalam peperangan. Nah, itu menunjukkan Abu Bakar ini memiliki loyalitas yang sangat kuat terhadap Islam dan Rasulnya. Jadi ayahnya Abu Bakar memberikan teguran, "Ai bunayya, araka ta'tiku unasan du'afa." Wahai anakku, aku melihatmu memerdekakan orang-orang dari kalangan lemah. Falau annaka ta'tiku rijalan julada yakumuna ma'aka wa yamna'unaka wa yadfa'una anka. Mengapa engkau tidak memerdekakan kaum pria yang kuat-kuat agar mereka bisa memberikan perlindungan kepadamu? Faqala, maka Abu Bakar menjawab, "Ai abadi, wahai ayahku, innama uridu ma indallah." Aku melakukan itu dalam rangka untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada pamrihnya. Memerdekakan ya memerdekakan untuk mencari ridha Allah. Kalaupun para wanita yang dimerdekakan tidak punya kekuatan untuk membalas jasa, itu tidak ada masalah. Jadi itu yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada ayahnya, dan ini juga sebagai peringatan kita semuanya. Kita pernah membaca, mentadabburi surah Al-Muddatsir yang turun di awal-awal. Di antara ayatnya, wala tamnun tastakfir, janganlah engkau memberi untuk mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Nah, itu tidak boleh. Ketika kita memberi harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk pamrih mendapatkan imbalan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan, ini kisah Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah yang memberi makan kepada orang-orang anak yatim, kemudian juga orang miskin dan orang yang ditawan, mereka orang-orang lemah. Memberi makan itu untuk liwajhillah, untuk ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a, tidak mengharapkan imbalan, wala syukur, dan ucapan terima kasih. Kalau kita memberi lillahi ta'ala kepada orang lain, tidak mengharap balasan ataupun kata-kata ucapan terima kasih, itu menjadikan kita berlapang dada. Kalau misalnya satu saat ada perlakuan dari orang yang kita beri tersebut sesuatu yang tidak mengenakan, tidak boleh diundat-undat, kata orang Jawa. Tidak boleh dicerita atau diungkap-ungkap lagi. Sudah, kita memberi itu adalah perintah Allah, kita tunaikan, dan Allah yang berhak untuk memberikan balasan kepada kita. Kalaupun penerima itu tidak membalas kebaikan, itu urusan dia dengan Allah. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia juga tidak bisa bersyukur kepada Allah. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia itu tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Jadi dia mungkin hatinya ada penyakit-penyakitnya ya, sehingga memiliki hati yang keras. Nah, Abu Bakar ini jemaah sekalian,
banyak ayat Al-Quran yang mengabadikan sifat baik Abu Bakar yang diturunkan berkenaan dengan momentum ataupun kisah-kisah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Abu Bakar. Ada yang mengatakan 10 ayat dan bahkan ada yang mengatakan lebih. Jadi ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana kiprah Abu Bakar walaupun secara eksplisit tertulis tidak ada nama Abu Bakar dalam ayat Al-Quran. Di antara sahabat Rasulullah SAW yang sekian banyak, berapa sahabat Nabi ini para ulama beda pendapat, tetapi kalau pada saat kita rujuk peristiwa Haji Wada, haji terakhir, haji besar yang saat itu wukuf di Arafah, di Rahiqul Makhtum disebutkan saat itu yang wukuf di Arafah berjumlah 140.000 orang. Jumlah yang cukup banyak. Dan itu kan logikanya belum semuanya ya. Masih ada wanita, anak-anak yang tinggal di Madinah dan juga tinggal di Mekah yang tidak ikut melaksanakan ibadah haji. Artinya ada jumlah yang lebih dari itu di antara generasi sahabat ini. Jadi di antara sekian banyak para sahabat ini yang disebutkan namanya secara tertulis dalam Al-Quran hanya satu sahabat saja. Masih ingat siapa nama sahabat ini yang disebutkan namanya tertulis di ayat Al-Quran? Beliau adalah dulunya seorang budak, kemudian dibebaskan dan diangkat anak oleh Rasulullah sehingga termasuk as-sabiqunal awwalun di antara 5 sahabat, Khadijah sendiri, kemudian Ali, ada Abu Bakar. Nah, ini salah satunya ini ya. Ingat Pak, siapa namanya? Di surah Al-Ahzab ayat ke-37 itu ada nama beliau. Namanya Zaid. Kalau lengkapnya Zaid bin Harithah. Beliau ini putranya Harithah, kemudian diangkat anak oleh Rasulullah, dipupu istilahnya, diasuh oleh Rasulullah sehingga saat itu diberi panggilan Zaid bin Muhammad. Maka ditegur oleh Allah Ta'ala, ud'uhum li'abaihim, panggillah anak-anak itu dinasabkan kepada ayahnya, jangan kepada ayah angkat atau kepada orang lain. Dinasabkan kepada ayah kandung, tidak boleh kepada yang mengasuhnya. Ini sekaligus memberikan larangan adopsi. Adopsi dalam Islam tidak boleh. Kalau mengasuh saja boleh, tapi kalau mengadopsi secara nasab itu tidak boleh. Kita tidak boleh menghilangkan nasab. Jadi itu satu-satunya sahabat Zaid. Falamma qadha Zaidun minha watar, maka ketika Zaid telah menyelesaikan urusannya dengan istrinya, yaitu Zainab binti Jahsh, telah dicerai oleh Zaid bin Harithah dan telah selesai masa iddahnya Zainab ini, kata Allah, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab itu. Ini sekaligus juga menolak tradisi jahiliyah pada saat dulu yang memposisikan anak angkat seperti anak kandung, sehingga istri dari anak angkat ini posisinya seperti istri anak kandung. Menantu yang itu adalah pasangan daripada anak angkat disamakan dengan menantu dari pasangan anak kandung, sehingga ketika diceraikan oleh anak angkat itu, si mantan istri ini tidak boleh dinikahi oleh ayah angkatnya itu pada zaman jahiliyah. Nah, Allah berkeinginan untuk merubah tradisi itu, maka Nabi diperintahkan untuk menikahi Zainab binti Jahsh yang merupakan mantan istri daripada anak asuhnya, anak angkatnya. Walaupun agak berat, ada cibiran-cibiran, pembulian dari sana sini, tapi inilah syariat Islam.
Sudah pernah kita singgung bahasanya setiap pernikahan Rasulullah ada latar belakang syariahnya, tujuan dakwahnya ada. Tidak semata-mata untuk motif-motif pribadi, tapi ada tujuan-tujuan syar'i yang itu adalah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Seperti beliau ya yang menikah dengan Aisyah walaupun usianya sangat belia, sangat muda sekali ya, dan itu adalah merupakan kekhususan bagi beliau, tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah karena sunnah ini tidak mesti langsung dijadikan sebagai hujjah untuk kita. Ini sudah pernah kita bahas, ada sunnah yang harus diikuti, ada sunnah yang menjadi sisi kemanusiaan, dan ada sunnah kekhususan. Termasuk menikah dengan Aisyah yang di bawah umur, ini kekhususan. Kenapa demikian? Supaya ada hikmah di situ. Aisyah ini menurut para ulama dinikahi Rasul itu pada usia 6 tahun, kemudian berkumpul dengan beliau usia 9 Aisyahnya, dan pada saat Nabi wafat Aisyah itu usianya baru 18 tahun, sangat muda. Kemudian meninggalnya itu baru sekitar tahun ke-58 Hijriah. Jadi ada rentang waktu saat Nabi sudah meninggal, Aisyah ini punya kecerdasan yang luar biasa, sehingga riwayat hadisan beliau sampaikan itu banyak bermanfaat. Ada sekitar 2000 lebih yang diriwayatkan oleh Aisyah hadisnya ini. Jadi terutama beliau sebagai rujukan untuk para wanita. Kalau ada permasalahan tentang wanita, pertanyaannya kepada Aisyah, karena Aisyah lah yang sehari-hari menemani Rasulullah dalam rumah tangga yang tidak diketahui oleh orang luar. Nah, itu hikmah kenapa Aisyah dijadikan salah satu istri Rasulullah, dan Aisyah tidak punya anak. Beliau diberi julukan atau kunyah Ummu Abdillah. Ya, Abdillah adalah keponakan beliau, yaitu Abdullah bin Zubair yang sering menginap di rumah beliau kan. Abdullah bin Zubair itu suami daripada Asma binti Abi Bakar. Asma adalah mbaknya Aisyah. Jadi antara Abdullah bin Zubair dengan Aisyah itu masih keponakan. Nah, jemaah sekalian, kita kembali kepada tema Abu Bakar ini. Banyak ayat Al-Quran, minimal ada 10 itu walaupun namanya tidak tertulis, tetapi kiprahnya luar biasa. Di antaranya yaitu surat Al-Lail. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam apabila menutupi cahaya dan siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Nah, kemudian mulai ayat ini fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala terbaik atau surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan orang itu untuk menempuh segala macam kemudahan. Dan seterusnya nanti akan kita kupas ayat per ayat ya. Jadi jemaah sekalian, di surah Al-Lail ini antara ayat 4 sampai 6 dijadikan hujjah oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Kita ingat nama ini populer ya. Bahkan mungkin ada tetangga kita, mungkin ada kawan, atau mungkin ada orang-orang yang kita kenal sampai diberi nama Ja'far As-Shadiq, karena beliau ini termasuk cicit Rasulullah SAW. Beliau ini beliau termasuk ahlu sunnah wal jamaah, tetapi diklaim oleh orang-orang Syiah Imamiyah menjadi salah satu imam mereka. Ja'far As-Shadiq ini lahir di Madinah. Ayahnya bernama Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, kemudian bin Husain, kemudian bin Ali. Kalau lanjut kepada Abu Thalib, tetapi biasanya dibelokkan ya, Ali bin Abi Thalib kemudian kepada Rasulullah. Nah, jadi
Ja'far As-Shadiq ini termasuk imamnya Syiah Imamiyah atau Itsna Asyariyah atau Syiah yang memiliki 12 imam. Nah, kemudian Ja'far As-Shadiq ini diposisikan imam yang keenam. Yang pertama Ali, kedua Hasan, kemudian ketiga Husain, ketiga yaitu Ali Zainal Abidin, kemudian kelima Muhammad Al-Baqir, dan yang keenam ini Ja'far As-Shadiq. Jadi beliau aslinya ahlu sunnah tetapi diklaim sepihak oleh orang-orang Syiah yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Nah, ada perdebatan yang cukup menarik antara tokoh Syiah Rafidhah dengan Imam Ja'far As-Shadiq ini. Jadi ada perdebatan panjang di situ. Syiah Rafidhah ini bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq, lebih utama mana antara Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib? Itu memancing reaksi bagaimana Ja'far As-Shadiq sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib tadi. Beliau objektif jawabannya. Intinya lebih utama Abu Bakar daripada Ali bin Abi Thalib. Kemudian dibantah lagi oleh Syiah Rafidhah ini dengan berbagai macam ayat. Nah, yang menjadi tema bahasan kita ini, ada sanggahan daripada tokoh Syiah Rafidhah ini tentang ayat Al-Quran. Nanti bisa kita buka surah Al-Baqarah ayat 274 yang berisi tentang masalah infak ya. Walladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum atau lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka pada waktu malam, pada waktu siang, dalam keadaan rahasia dan terang-terangan, maka mereka itu lahum ajruhum, mendapatkan pahala inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Nah, itu menurut tokoh Syiah Rafidhah itu ditujukan kepada Ali bin Abi Thalib. Satu saat Ali bin Abi Thalib memiliki 4 dinar emas, maka beliau infakkan 1 dinar pada waktu malam, 1 dinar pada waktu siang, 1 dinar pada waktu dengan rahasia, dan 1 dinar dengan terang-terangan. Nah, ini tafsir dari Syiah Rafidhah ini yang mungkin agak aneh ya, baru kita dengar barangkali, karena para ulama tafsir yang lain tidak menafsirkan seperti itu. Nah, jadi diklaim Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Maka Imam Ja'far As-Shadiq membantah. Abu Bakar diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, diantaranya ini ayat 4-6 surat Al-Lail, dan nanti kelanjutannya juga cerita tentang Abu Bakar. Fa amma man a'ta wa taqa, maka adapun orang yang suka memberi dan dia itu bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan pahala yang banyak, yaitu pahala terbaik berupa surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan orang itu untuk menempuh kemudahan, mendapatkan kebahagiaan. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Abu Bakar ini pernah memiliki 40.000 dinar. Kemudian diinfakkan lewat Rasulullah SAW, yang akhirnya Abu Bakar ini menanggung beban karena uangnya sekian itu diinfakkan untuk fisabilillah. Akhirnya beliau menanggung beban, maka diturunkanlah malaikat Jibril oleh Allah Ta'ala, kemudian diperintahkan untuk menemui Abu Bakar. Ketika malaikat Jibril bertemu, disampaikan, wahai Abu Bakar, aku diutus oleh Allah Ta'ala menyampaikan salam kepadamu.
Dan Allah bertanya kepadamu, apakah kamu ridho kepada Allah Ta'ala ataukah kamu tidak? Apakah kamu terbebani oleh kemiskinanmu? Maka Abu Bakar mengatakan, tidak mungkin aku tidak ridho kepada Allah. Pasti aku ridho kepada Tuhanku, aku ridho kepada Tuhanku, aku ridho kepada Tuhanku. Itulah yang melatar belakangi sampai akhir ya, wala saufa tarda, itu juga ditujukan kepada Abu Bakar. Nah, jadi Abu Bakar ini posisinya lebih terhormat, lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada Ali bin Abi Thalib. Ini menurut pengakuan dari cucunya Rasul ya, cucunya Ali sendiri, yaitu Ja'far As-Shadiq ini. Tetapi tadi orang-orang Syiah Rafidhah mengklaim Ali lebih utama, bahkan ya mereka menuduh malaikat Jibril itu ini ya, jadi tuduhan-tuduhannya itu mereka menuduh orang-orang yang menjadi khalifah setelah merampas hak Ali. Abu Bakar merampas hak khalifah, Umar, Utsman itu dituduh merampas kekhalifahan yang itu harusnya adalah hak Ali bin Abi Thalib. Jadi sampai seperti itu. Nah, itulah beberapa contoh bagaimana kesesatan daripada Syiah. Mereka ini punya banyak sekte. Yang utama ada 3, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, ada juga Syiah Rafidhah, ada juga Itsna Asyariyah atau Imamiyah ini. Dan mereka tersebar luas seluruh dunia. Ya mungkin jumlahnya antara mungkin sekitar 200-an juta lah, kurang lebihnya sedunia ini ya, 10%-an. Kemudian yang terbanyak adalah di Iran. Di sana ada sekitar 66 juta. Mayoritas penduduk Iran adalah Syiah. Kalau di Indonesia itu mungkin jumlahnya sekitar 1 juta, kurang lebihnya, Allah a'lam. Jadi mereka ini berusaha untuk, kalau mereka minoritas itu masih menggunakan taqiyah. Taqiyah itu alibi, menutup-nutupi. Tapi kalau mereka mayoritas, ya mereka berani menampilkan diri. Nah, kita kembali ke surat Al-Lail ini, ya. Allah Ta'ala mengabadikan ya, di dalam surah Al-Lail ini bagaimana kiprah yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam menginfakkan harta-hartanya. Di awal-awal ayat 4-6, kemudian juga ayat 12-21, itu juga cerita bagaimana kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Banyak ahli tafsir mengatakan ayat 17-21 ini disampaikan untuk Abu Bakar, ya, bagaimana kiprah beliau. Baik Bapak sekalian, kita coba untuk menghayati beberapa ayat ini ya, di surat Al-Lail. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang. Ada pakar bahasa yang bernama Ibnu Asyur mengatakan bahwa malam disebut lebih dahulu karena malam mendahului siang, sebagaimana pada penanggalan Komariah. Seperti sekarang ini malam 16 Sya'ban ya, kalau kemarin malam 15 ya. Jadi mulai maghrib ini sudah ikut besoknya, ini penanggalan Komariah. Jadi dalam Islam malam mendahului siang. Jadi ini dasarnya ini. Walaili kemudian wan nahari. Walaili disebutkan, kemudian baru siang disebutkan. Malam didahulukan nisbat atau dikaitkan kepada kekufuran pada masa itu. Salah satu surat yang turun di awal dakwah ini disebutkan di tafsir Al-Misbah. Karena identik dengan kegelapan. Malam itu identik dengan kegelapan dan kufur itu adalah kegelapan. Malam menggunakan fi'il mudhari'. Kalau kita buka mushaf ya, kita buka wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi. Yaghsha itu fi'il mudhari'. Fi'il madhinya ghasyiya yaghsha. Sedangkan untuk siang
Wan nahari idza tajalla. Tajalla itu menggunakan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Jadi yaksha itu fi'il mudhari untuk memberikan deskripsi gambaran tentang malam, sedangkan tajalla itu fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau untuk mendeskripsikan, memberikan gambaran tentang siang. Kalau fi'il mudhari'nya ya tajalla. Ini kan unik ya. Ini ketajaman basirah, pengetahuan daripada ahli bahasa ya. Ahli-ahli bahasa mengamati yang seperti ini. Oh ya, mengapa? Idza yaksha itu fi'il mudhari', kata kerja bentuk sekarang akan datang, sedangkan tajalla itu fi'il madhi. Padahal sama, ada idzanya. Pada umumnya idza itu digunakan masuk pada fi'il madhi. Tapi ini aneh, yaksha mudhari' dimasuki oleh idza. Apa maknanya? Malam ketika datang itu menyelimuti perlahan-lahan. Jadi ada tahapan-tahapan. Gelapnya malam itu bertahap. Mungkin kalau kita lihat matahari terbenam dari arah barat, itu ketika pas terbenam masih kelihatan sekitar kita, kemudian perlahan-lahan ketika di ufuk barat itu warna kuning sudah hilang, nah itu sudah gelap gulita. Siang begitu datang itu langsung terang. Nah, ini perbedaannya ya, seolah-olah ketika menggambarkan tentang malam itu dengan fi'il mudhari', kata kerja yang mengandung arti sekarang akan datang, itu ada tahapan-tahapannya, tetapi ketika menggambarkan siang itu langsung. Mungkin pada saat matahari, jangankan sebelum matahari terbit, jangankan setelah matahari terbit, sebelum pun masih sudah kelihatan kan? Nah, apalagi kalau matahari terbit langsung terlihat dengan nyata semua yang ada di sekeliling kita. Nah, itulah. Begitu pula hikmah yang bisa kita ambil tentang kekufuran. Tadi kan malam identik dengan kegelapan, kegelapan identik dengan kekufuran. Ketika kekufuran merambah bangsa Arab, itu sedikit demi sedikit berabad-abad. Kita ingat bagaimana kiprah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail saat itu berdakwah di Mekah dan sekitarnya. Berarti kan ada dakwah tauhid di situ, di Mekah dan sekitarnya. Tetapi perlahan-lahan kejahiliaan ini merambah di bangsa Arab. Dan pernah kita ceritakan bagaimana bangsa Arab yang sebelumnya itu tidak kenal berhala, kemudian akhirnya kenal lewat tokoh yang pernah kita ceritakan, Amr bin Luhai, itu membawa tradisi dari Syam. Dia baru pulang dari Syam, dari luar negeri, seolah-olah di Syam itu merasa peradabannya lebih maju dan di sana banyak disembah berhala-berhala. Wah, berarti ini cocok ini untuk Mekah dan daerah Hijaz dan sekitarnya ini. Nah, maka dibuatlah berhala-berhala di sana. Ada berhala-berhala Lata, Uzza, Hubal, Manat dan lain-lain itu. Jadi berangsur-angsur Arab itu dalam kondisi yang jahiliyah. Tetapi ini hikmah dari wan nahari idza tajalla, dakwah Nabi hanya memerlukan waktu 23 tahun, angka yang sedikit untuk sebuah peradaban. Nah, ini disampaikan oleh seorang ulama namanya Nauman Ali Khan, rupanya dari India ya. Jadi itu hikmahnya yang bisa kita ambil. Wal laili idza yaghsha, malam perlahan-lahan, kekafiran perlahan-lahan sampai merajalela di dunia Arab. Kemudian wan nahari idza tajalla, ketika muncul dakwah Islam, Nabi berdakwah di Mekah waktunya 13 tahun, kemudian lanjut ke Madinah 10 tahun, 13 terus 10, 23 tahun saja Nabi bisa merubah peradaban yang sebelumnya jahiliyah secara total, itu dirubah dengan perubahan menuju kepada peradaban Islam. Jadi siangnya muncul dengan terang benderang ya, kalau kita
tetap tidak bisa menafikan proses, tapi kan prosesnya cepat, tidak sebagaimana proses jahiliyah yang pernah kita sebutkan jeda antara diangkatnya Isa ke langit dengan diutusnya Rasul ini kan masanya 600 tahun. Jahiliyahnya itu sekian lama, 600 tahun sedikit demi sedikit. Nah, kemudian Islam ini merubah tradisi yang sesat menjadi lurus, yaitu dengan izin Allah. Waktunya 23 tahun saja. Kita sekarang sudah berapa tahun? Ini perlu untuk kita evaluasi. Bagaimana dakwah kita, apakah sudah sesuai dengan Nabi atau belum? Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, yaitu penciptaan laki-laki dan perempuan. Yaitu ada huruf ma masdariyah dinisbatkan kepada penciptaan. Ini memiliki hikmah kesempurnaan ciptaan manusia. Dan juga hikmah diciptakannya dengan berpasang-pasangan. Said Qutb menyebutkan Allah yang berkuasa menentukan janin menjadi laki-laki atau perempuan. Manusia tidak mampu sepenuhnya menentukan. Walaupun dalam hal ini mungkin bisa di planning ya. Mungkin pernah saya ceritakan bagaimana kisah masuknya Abdullah bin Salam. Dia adalah tokoh Yahudi yang faham tentang kitab Taurat dan sudah menunggu-nunggu kehadiran Rasulullah di Madinah sampai ditegur oleh ibunya sendiri, seolah-olah menunggu sang kekasih ketika Nabi awal-awal hijrah itu. Kemudian ketika bertemu dengan Rasulullah ditanya 3 hal. Wahai Muhammad, aku bertanya kepadamu 3 hal yang kalau kamu bisa menjawab maka kamu adalah Rasul, tapi kalau nggak bisa menjawab ya bukan Rasul. Yang pertama, apa tanda kedatangan hari kiamat yang awal-awal? Maksudnya tanda-tanda awal munculnya hari kiamat. Yang kedua, apa makanan yang disajikan untuk penduduk surga? Dan yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi anak itu? Apakah mirip ayahnya ataukah ibunya? Nah, maka Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah dan menjawab masing-masing bahwasanya tanda munculnya hari kiamat yaitu api. Api ini berasal dari lautan di Yaman dan menggiring manusia dari arah timur ke arah finishnya itu di Palestina. Jadi api ini siang menggiring manusia, kalau malam manusia istirahat, apinya juga istirahat. Siang lagi apinya muncul, manusia bergerak lari-lari lagi ketakutan, finishnya sampai di Palestina. Itu finish semua manusia digiring hari kiamat, finishnya di Palestina. Yang kedua, menu yang disajikan untuk ahlul jannah, penduduk surga adalah hatinya ikan. Jadi hatinya ikan itu adalah menu yang lezat yang nanti disajikan untuk penduduk surga pertama-tama. Kemudian faktor yang mempengaruhi apakah anak itu mirip orang tua atau ibunya itu faktor kepuasan dari suami atau istri. Kalau suami memiliki atau mendapatkan kepuasan lebih dulu, maka anaknya mirip dengan ayahnya, kemungkinan dia laki-laki. Kalau kepuasan wanita lebih dulu daripada suami, maka anaknya mirip ibunya, kemungkinan dia perempuan. Itu kan jawaban yang belum ada ditemukan metode ilmiah secara pendekatan medis ataupun biologi saat itu belum ada ilmu tentang itu, tapi Nabi bisa menjawab semata-mata itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Maka Abdullah bin Salam yang sebelumnya namanya Husain itu menyatakan masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan beliau bagus keislamannya, menjadi tokoh. Nah, semua sekalian, jadi walaupun ada teori-teori begitu, tapi yang menentukan hasil akhirnya itu adalah Allah Ta'ala. Nah, maka disinilah dijadikan sebagai sumpahnya Allah Ta'ala. Penciptaan laki-laki dan perempuan itu adalah hak Allah Ta'ala. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian memang berbeda-beda. Ya, jadi ada, kita kenal sa'i ya, dalam ibadah umroh ataupun haji ini ada sa'i, berjalan cepat, sebagaimana sa'inya dari Safa ke Marwah itu. Artinya berkembang menjadi upaya yang sungguh-sungguh.
Jadi manusia ini memiliki usaha yang berbeda-beda. Mulai kalau kita bangun pagi ya, saya kalau beberapa jadwal ada kajian subuh sudah berangkat sebelum subuh dari rumah, itu berpapasan dengan banyak macam-macam profesi. Ada yang mau ke pasar, ada yang mau kerja, ada yang mau ini mau itu. Nah mereka kerjanya macam-macam, usahanya macam-macam. Ada yang berdagang, ada yang petani, ada yang memiliki profesi yang lainnya, banyak sekali. Usaha manusia itu bermacam-macam. Nah, kemudian ayat sebelumnya menunjukkan sesuatu yang di sini ada ya, petunjuknya bahwa usaha manusia itu memiliki berbagai macam jenisnya. Maka di sini ada semacam panduan bagi kita ya, fa'amma man atau wattaqo, maka adapun orang yang memberi hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, membenarkan adanya pahala yang terbaik. Nah, maka di sini ada hubungan antara memberi dan takwa. Jadi atau itu adalah memberi dalam jumlah yang banyak, bukan sedikit, tetapi yang banyak. Beberapa pendapat mengartikan al-husna ini adalah amal perbuatan, kemudian dan mengatakan pahala, ada mengatakan berbagai nikmat. Kemudian ada juga kalimat tauhid, ada sholat, zakat dan puasa. Kemudian di sini jemaah sekalian ada proses sebab akibat. Supaya kita mendapatkan kemudahan itu kan akibat. Maka ada proses memberi dan bertakwa. Jadi di sini ada pilihan. Mungkin dulu pernah saya ceritakan ada hadis Nabawi yang menceritakan ketika Nabi bersama para sahabat di makam Baqi. Ketika prosesi penguburan, beliau mengatakan bahwasanya ma min nafsin manfusa illa waqad kutibat maq'atuhu fil jannati aw finnar. Tidak ada satu jiwa pun kecuali sudah tertulis tempat kembalinya di surga atau neraka. Semuanya kita sudah tertulis. Apakah fulan masuk surga, fulan masuk neraka, sudah ada catatannya. Maka ada sahabat yang bertanya, afalan nattaqilu ya Rasulullah, kalau seperti itu bukankah sebaiknya kita berpangku tangan saja, tidak perlu usaha? Toh kalau kita usaha ke masjid tiap hari, kita berusaha untuk melakukan kebaikan, sementara tulisan kita di Lauhul Mahfuz kita meninggal su'ul khotimah, toh masuk neraka, kan sia-sia. Ataupun kebalikannya, kalau kita berbuat maksiat, toh nantinya tulisan kita masuk surga, kita bertobat dan husnul khotimah. Buat apa usaha? Maka kata Nabi, lah, jangan begitu. Yang benar adalah kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan untuk menempuh takdirnya. Orang yang ditakdirkan masuk surga, mendapatkan kebahagiaan itu mudah untuk melakukan ketaatan, mudah berangkat ke masjid, mudah sedekah, mudah untuk menunaikan kebaikan. Kebalikannya, orang yang calon-calon penghuni neraka itu dimudahkan untuk menempuh kemaksiatan, yang dengan maksiat itulah dia nantinya masuk ke neraka. Jadi ini indikator ya, indikasi atau tanda-tanda apakah selama ini kita dimudahkan untuk kebaikan. Alhamdulillah, itu tandanya kita ahlul jannah insyaallah. Ataukah kebalikannya kita mudah sekali melakukan maksiat, berarti hati-hati, jangan-jangan orang ini calon-calon penghuni neraka. Adapun sebaliknya, orang yang sudah dekat dengan surga, kemudian akhirnya su'ul khotimah dan akhirnya bergeser ke neraka, dan kebalikannya, itu kata para ahli hadis kasuistik saja, itu yang sedikit kasusnya, tidak mayoritas. Itu orang-orang tertentu saja yang menjadi pelajaran ya. Tidak boleh kita merasa aman dari semuanya, karena akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Apa rahasianya? Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, itu orang yang meninggal su'ul khotimah, itu rahasianya adalah dia punya semacam dalam tanda kutip trauma masa lalu. Ada masa-masa jahiliyah pada masa sebelumnya yang dia belum sempat bertaubat, sehingga muncul kebiasaan itu di akhir-akhir hayatnya. Ini hati-hati. Ada masa lalu
Jadi kalau file kita ya, ada file yang memori tersimpan di sini, sehingga itu muncul kembali dan akhirnya dilakukan pada saat sebelum meninggal. Misalnya, ngapunten ya, dia punya masa lalu dengan seseorang, dia laki-laki punya masa lalu dengan seorang wanita. Dia sudah berumah tangga dengan istrinya sekarang ini misalnya, ini hanya contoh ya. Kemudian nggak tahu karena ada reuni atau ada macam-macam, sehingga ketemu lagi dengan si doinya dulu yang pernah dia idolakan itu ya. Maka terjadilah yang akan terjadi, sehingga dia di luar rumah tangganya yang sudah harmonis itu dia melakukan komunikasi, interaksi sampai melakukan dan seterusnya itu, dan akhirnya dia melakukan kemaksiatan dan mungkin ajalnya di situ, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Itu contohnya yang harus kita waspadai. Baiklah jemaah sekalian, ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita renungkan sebagai panduan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita semuanya, menjaga hati kita selalu terkoneksi dengan Allah Ta'ala sehingga kita istiqomah di jalannya, sehingga mendapatkan husnul khatimah, kita dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.